Baik, bismillah ya. Terakhir sampai ayat 16 ya Ibu Lucy ya? Betul Ustadz, sekarang masuk ke 17. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca basmalah dan juga doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Eh, Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Karena salah satu dari kenikmatannya adalah ketika kita dikumpulkan bersama dalam kebaikan. Karena hal yang paling sulit terjadi di akhir zaman itu adalah istiqomah dalam kebaikan. Hari ini kita hidup di zaman kemaksiatan itu seperti hal yang biasa. Kemaksiatan itu seperti hal yang lumrah. Bahkan orang yang mengerjakan kebaikan itu senantiasa dikatakan adalah nggak perlu islami-islami banget seperti itu. Itu saking apanya? Saking asingnya Islam di akhir zaman. Maka Islam itu perlu kita ketahui, Islam itu dulu bermula dari keterasingan. Ya, Islam itu bermula dari keterasingan dan akan kembali kepada keterasingan pada akhir zaman. Maka satu balil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Jadi ketika kita hari ini melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita terasing kayak gitu ya. Nah, maka itu merupakan suatu kebaikan. Kenapa? Karena sungguh orang yang berpegang teguh kepada syariat Allah di akhir zaman sama seperti orang yang menggenggam bara api. Saking apanya? Saking beratnya, saking panasnya. Dan kelak fitnah terbesar yang akan sampai kepada manusia itu adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Pertanyaan dari Ustadz Bapak Ibu. Kira-kira ketika nanti Dajjal itu muncul, sudah siapkah kita? Apa yang sudah kita persiapkan dari semenjak hari ini? Karena bahkan orang paling beriman pun, ketika Nabi memerintahkan orang paling beriman pun ketika mendengar Dajjal itu muncul, maka sembunyi. Karena nggak ada orang yang di pagi hari keluar rumah dalam kondisi Muslim, ketika sore hari dia pulang dalam kondisi kafir. Orang ketika pergi di sore hari dalam kondisi Muslim, tidak pulang kecuali dalam kondisi kafir di pagi harinya. Nah, maka itu saking menggambarkan sampai-sampai tak ada satupun nabi dan rasul yang memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Semuanya pasti memperingatkan. Kalau kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, nggak ada satupun nabi dan rasul yang tidak pernah mewasiatkan tentang kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal. Yang bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah khawatirkan semenjak dulu. Jadi kalau Dajjal muncul di zamanku, maka aku sendirilah yang akan menghadapinya. Yang aku khawatirkan adalah kalau Dajjal itu muncul sepeninggalku, maka kalianlah yang akan menghadapinya. Nah, pertanyaannya Dajjal itu siapa? Kayak gitu ya. Al-Masih Ad-Dajjal itu siapa? Ciri-cirinya seperti apa? Apakah Dajjal itu sudah ada di dunia atau belum? Kayak gitu ya. Dajjal sudah ada. Ya, yang memang Dajjal ini tinggal di satu pulau yang hanya Allah yang mengetahuinya, dan hingga pada waktunya tiba nanti besi yang menjadi kerangkengnya hari ini itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada satupun kota di muka bumi ini yang tidak akan dilalui oleh Al-Masih Ad-Dajjal kecuali dua kota. Yang pertama kota Mekah, yang kedua kota Madinah. Kenapa? Karena dua kota tersebutlah turunnya Al-Quran. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali lanjutkan ya tilawah kajian tafsir kita di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-17. Pertama, kita luruskan kembali niat gitu ya bahwa sesungguhnya ketika kita hadir ke majelis ilmu gitu ya, dengan hadirnya saja kita sudah mendapatkan pahala, betul? Apalagi kita bisa memahaminya, mengamalkannya pun mendakwahkannya. Nah, maka jangan sampai kita menyesal ketika nanti sudah wafat. Yang seringkali sesal itu adalah waktu luang yang seringkali kita sia-siakan tidak untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena orang yang hidup, mereka itu punya banyak keinginan, tapi orang yang mati keinginannya hanya satu. Mereka kembali ke dunia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan di surah Al-Baqarah ayat ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Ya. Masaluhum perumpamaan mereka kamathali seperti alladzi orang-orang istauqada nara yang menyalakan api. Ya. Maknanya apa? Orang-orang yang menyalakan api itu. Ya. Sifatuhum fi tafatihim. Artinya sifat mereka dalam kemunafikan itu. Falamma maka setelah adha'at ma haulahu menerangi apa yang di sekelilingnya, zahaballahu binurihim, kemudian Allah melenyapkan api tersebut binurihim dengan cahaya mereka watarakahum dan membiarkan mereka fi dzulumatil la yubsirun dalam kegelapan yang tidak dapat melihatnya. Nah, maka maksudnya apa? Ya. Jadi mereka itu merasa aman ketika ada orang dia membawa api untuk menerangi kegelapan, dia tentu merasa tenang, betul? Namun ketika api tersebut mati, apa yang akan dia rasakan? Pertama, kecemasan, ketakutan, dan juga kekhawatiran. Maka sepanjang zaman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang munafik itu tidak akan pernah tenang hatinya. Ya, hatinya itu orang-orang munafik itu tidak akan pernah tenang. Karena hati yang akan selalu tenang itu adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Adalah hati yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya, kenapa kita harus menjauhi yang namanya kemaksiatan? Kenapa kita harus meninggalkan yang namanya dosa? Coba, apa alasannya? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus meninggalkan dosa? Kenapa kita harus meninggalkan kemaksiatan? supaya tidak pada saat melakukan dosa atau maksiat itu lagi, biar rasa terbiasa itu nggak muncul, Ustaz. Maksudnya jadi biar nggak kebiasaan gitu, Ustaz. Nggak jadi Baik, kebiasaan. itu salah satu hal yang betul. Coba kita perhatikan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sangat penting. Salah satu efek dari kemaksiatan yang kita kerjakan. Yang pertama, kemaksiatan apapun itu pasti akan berujung kepada kesengsaraan. Ya, kemaksiatan apapun itu akan berujung kepada kesengsaraan, kecemasan, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada orang yang berzina. Nikmatnya mungkin berapa menit, ya. Nikmatnya mungkin berapa menit, tapi efek yang dirasakannya akan bertahun-tahun. Ya, akibat dari itu akan terasa lama. Jadi yang pertama, kenapa kita harus menjauhi dosa? Kenapa kita harus menjauhi maksiat? Yang pertama karena ujung dari kemaksiatan itu pasti kehancuran. Ada orang yang dia memiliki misalkan banyak harta dari sesuatu yang haram, kayak gitu ya. Awalnya dia untung, namun lihat saja akhir kehidupannya akan berakhir buntung, hilang keberkahannya. Kemudian yang kedua, ya, kenapa kita harus menjauhi kemaksiatan? Karena sesungguhnya kemaksiatan atau dosa yang kita kerjakan itu nggak gratis. Ada harga yang harus dibayar. Ustaz ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Kita sekarang baca Quran terasa nikmat tidak? Mungkin ada yang terasa nikmat, ada yang tidak. Boleh jadi ya. Kalau hari ini kita baca Quran tidak terasa nikmat, itu boleh jadi disebabkan oleh gibah-gibah di lisan kita.
Kalau sholat kita tidak khusyuk, sholat kita tidak tenang, itu mungkin disebabkan apa? Kemaksiatan yang kita kerjakan. Jadi, ya, harga yang harus dibayar dari setiap dosa dan juga kemaksiatan adalah Allah cabut nikmatnya ibadah di dalam hati kita. Ya, seperti itu. Allah cabut nikmatnya ibadah di dalam hati hati kita. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini menjadi nasihat bagi kita, menjadi reminder bagi kita. Karena kemaksiatan itu, ya, itu ada harga yang harus dibayar. Jangan pernah kita anggap kemaksiatan itu gratis, ya. Kemaksiatan itu akan berefek kalau kita misalkan punya tiba-tiba anak kita berperilaku sesuatu yang tidak kita sukai, maka itu teguran sebetulnya buat orang tuanya. Kemaksiatan apa yang sudah dilakukan orang tuanya sehingga menjadikan anaknya seperti itu. Bahkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu kitab dijelaskan oleh salah seorang ulama, sesungguhnya dosa yang orang yang berzina, zina itu menurut para ulama sebagai hutang dan nanti akan dibayar oleh ahli warisnya kalau dia tidak bertobat. Dengan catatan kalau dia tidak bertobat. Maksudnya apa? Kalau ada orang tua yang berzina, dia kembali ke keluarganya, memeluk anak orang tuanya, maka kalau dia tidak bertobat, anaknya itu pasti akan berzina. Karena hutang zina itu. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kenapa kita itu harus senantiasa bertobat kepada Allah, ya. Karena sekali lagi, nggak ada ketaatan tanpa pengorbanan dan tidak ada dosa yang tak ada harganya, ya. Setiap dosa, setiap kemaksiatan ada harga yang mahal yang harus kita bayar untuk hal tersebut. Boleh jadi akhir-akhir ini hilang semangat kita dalam menuntut ilmu disebabkan kemaksiatan yang kita lakukan. Boleh jadi akhir-akhir ini hilang semangat kita untuk membaca Quran karena kemaksiatan yang kita lakukan. Itu akibatnya. Dan efek dari dosa yang ketiga adalah ketika kita melakukan kemaksiatan, maka akan membuka celah untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Sama seperti orang-orang munafik. Ya, dari satu kemaksiatan membuka celah untuk mengerjakan kemaksiatan selanjutnya, membuka celah untuk melakukan kemaksiatan berikutnya. Nah, ya, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, janganlah jadi orang-orang munafik, ya. Yang mereka itu seolah-olah memiliki apa? Keamanan. Seolah-olah mereka tuh memiliki keamanan dengan tadi diumpamakan membawa apa? Membawa api sebagai apa? Membawa lilin, ya. Jadi membawa api yang menerangi perjalanan mereka, kemudian api tersebut Allah padamkan. Sehingga apa? Mereka hidup di muka bumi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi tidak memiliki tujuan. Dan Allah biarkan dia dalam kesesatan. Nah, apa yang sebetulnya orang-orang munafik itu lakukan? Kan seringkali kita hanya mengetahui bahwa orang munafik itu kalau berbicara bohong, ya. Kalau berbicara dia berdusta, kalau diberikan amanah dia khianat, kalau apa lagi yang ketiga? Berdusta, kalau itu khianat, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika Jadi terus mengingkari. berjanji maka dia mengingkari. Itu gambaran sederhana. Gambaran lebih lengkapnya, coba kita baca ayat ke-18 ini. Sumung. Mereka itu tuli. Ya, mereka itu tuh tuli. Tuli dari apa? Anil haqqi fala yasma'unahu sama ukubul.
terhadap kebenaran, maksudnya apa? Mereka tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya. Siapapun yang sudah mendengarkan satu nasihat, satu kebenaran, tapi dia tidak mau mengamalkannya, berat Ustadz, sulit Ustadz, mustahil Ustadz, belum mau Ustadz. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan summun. Kamu tuli. Nggak ada fungsinya telinga di apa? Nggak ada fungsinya telingamu bisa mendengar, tapi ketika datang ayat-ayat Allah tidak menjadikanmu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bukmun, bisu. Maksudnya apa? Kharasun anil khair fala yakulunahu. Apa namanya? Bisu terhadap kebaikan sehingga tidak mampu untuk mengucapkannya. Saya ingin bertanya, ketika mendakwahkan kebaikan itu kira-kira berat atau tidak, Bapak Ibu? Berat. Pahit atau tidak? Iya, Ustaz. Makanya kan, kul khairan walau kana murran. Katakan kebaikan walaupun itu berat. Maksudnya begini, ada yang bertanya kepada kami kemarin tentang banyak hal. Kami katakan kalau itu salah-salah. Mau siapapun yang bertanya. Itu nggak boleh, nggak boleh. Katakan yang halal-halal, katakan yang haram. Ya gitu. Mungkin kalau Ibu Lucia kemarin hadir di Majelis Tadabbur hari Sabtu, Ibu ya, apa namanya tuh, banyak sekali pertanyaan di akhir, Ibu masih menyimak nggak? Masih menyimak ya, Bu ya? Karena ketika salah, Ibu masih menjawab ya. Iya, masih. Jadi, yang salah katakan salah. Seperti itu. Memang harus disampaikan seperti itu. Kayak misalkan begini, eh, hari Senin kemarin, ada salah satu jamaah kami dari Makassar. Dia konsultasi tentang persiapan pernikahan anaknya. Di konsultasi itu, dia minta, Ustadz gimana nih sunnahnya untuk melaksanakan pernikahan? Ustadz bilang, harus infisal. Ustadz, tapi nggak lumrah. Syariat Allah itu bukan tentang lumrah atau tidak lumrah. Syariat Allah itu tentang apakah itu diperintahkan Allah atau tidak. Kalau itu diperintahkan Allah, mau lumrah atau tidak lumrah, maka wajib untuk dilaksanakan. Ada begini, contoh seperti ini. Kalau ada syariat Allah yang bertentangan dengan adat kebiasaan di masyarakat, mana yang harus menyesuaikan seharusnya Bapak Ibu? Harusnya sih adat kita, Ustaz, Betul. adatnya. Karena Islam itu tinggi dan nggak ada yang lebih tinggi dibandingkan Islam. Yang sekarang kebalik. Kalau ada syariat Islam bertentangan dengan adat, syariat Islam yang harus mengikuti adat. Sama dengan kita mengatakan bahwa hukum Allah itu di bawah hukum manusia. Satu, dua, tiga, empat. Sama dengan kita mengatakan bahwa hukum Allah itu nggak sempurna karena nggak mengatur tentang hal itu. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pilihan kita gini. Coba saya mau tanya. Orang yang diam, ya, orang yang diam ketika kemaksiatan, maka dia disebut apa? Syaitonun natib. Apa? Syaitonul akhras. Setan yang bisu. Sedangkan orang yang mengajak kepada kemaksiatan, maka dia disebut syaitonun natib. Setan yang bisa bicara. Pertanyaan dari Ustaz. Kita milih setan yang bisu atau setan yang bisa bicara, Bapak Ibu? Enggak dua-duanya lah, Ustaz. Kedua-duanya. Maka berlakulah di sini hadis yang di dalam kitab Arba'in. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hari terakhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka katakanlah kebaikan atau diam. Ya, katakanlah yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau diam. Nah, oleh karena itu,
Mmm, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Makanya Ustaz seringkali boleh jadi ada kemunafikan dalam hati kita. Apa? Kita udah, apa namanya tuh, sampai informasi kepada kita ikhtilat. Apa ikhtilat itu? Campur baur antara laki-laki perempuan itu nggak boleh dalam Islam. Karena sesungguhnya kehidupan laki-laki dan perempuan itu terpisah. Ya, termasuk ketika kita ngobrol bukan dengan lawan jenis kita. Bukan dengan lawan jenis kita. Apa? Ketika kita ngobrol bukan dengan mahram kita, maka apa yang harus kita harus kita sampaikan? Harus dengan suara yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak gitu ya. Nah, ini seringkali kebalik Bapak Ibu yang Allah. Ya, misalkan kepada siapa? Kepada mahram kita justru tegas, kayak gitu, tapi kepada orang lain justru lemah lembut. Ya, itu harus dijaga. Kayak gitu. Karena sesungguhnya kehidupan laki-laki dan perempuan itu, nah, kayak misalkan Ibu Lucy sama Pak Nasar gitu ya, Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Ibu gitu ya, Waalaikumsalam, ya gitu. Kalau misalkan ke Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam, kayak gitu. Jangan kebalik, ya, ke suaminya galak, kayak gitu ya, ke yang lain justru malah ramah, kayak gitu. Itu Islam mengatur seperti itu. Makanya begini, Ustadz lagi mempelajari sistem pergaulan dalam Islam, namanya Nizamul Ijtimai dalam kitabnya. Itu Ustadz ketika mengatakan ini. Ini kitab betul-betul luar biasa. Kenapa? Nggak ada orang yang, nggak ada agama yang lebih memperhatikan tentang interaksi antara manusia kecuali Islam. Kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu, eh, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita orang yang tuli, ya. Tapi gini, ada tuli yang bermakna baik, ada tuli yang bermakna buruk. Tuli yang bermakna baik itu apa? Tuli yang bermakna baik adalah dia tuli telinganya dari mendengarkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuli yang baik. Tapi tuli yang buruk itu adalah ketika sudah sampai ayat Allah kepada telinganya, didengar olehnya, tapi dia tidak mau mengamalkannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang tuli di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukmun, ya, bisu, bisu pun bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Bisu akan bernilai baik ketika apa? Dia bisu dari segala kemaksiatan, tidak menggunakan lisannya untuk menggibah. Bapak Ibu, saat ingin bertanya, tahu nggak efek yang harus dibayar atau harga yang harus dibayar ketika kita menggibah orang? Menggibah itu kira-kira asik atau tidak? Jujur, ya. Menggibah itu kira-kira asik atau tidak? Asik, Ustaz. Asik, kayak gitu ya. Dan gibah, tapi berbagi informasi, Ustaz. Nah, berbagi informasi rahasia kayak gitu ya. Asik kayak gitu. Semakin pelan suaranya, semakin penting informasinya. Kayak gitu. Tapi ini dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, nggak ada satupun orang yang dia misalkan mengolok-olok saudaranya dengan satu kemaksiatan, kecuali dia akan mati. Dia pasti akan melakukan hal yang sama sebelum datang kematiannya. Itu akibatnya Bapak Ibu. Ya, nggak ada satupun orang yang dia mengolok-olok saudaranya atas satu kemaksiatan, kecuali dia akan mati. Sebelum matinya dia akan melakukan kemaksiatan yang sama. Nah, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita pelajari. Kenapa orang yang ghibah, potensi besar dia akan melakukan hal yang sama dalam hidupnya, ya, itu termakan oleh pengolok-olokannya sendiri. Itu yang paling mengerikan dari ghibah Bapak Ibu. Asiknya sebentar, nikmatnya sebentar, serunya berbagi informasinya sebentar, tapi efeknya itu yang besar. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, umyun, buta.
buta pun bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Buta dari segala kemaksiatan, ya, buta dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini baik, ya. Buta dari segala kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini baik. Kayak gitu. Nah, ada satu orang dulu dikisahkan begini Bapak Ibu. Ada satu orang yang dia itu kelaparan. Kemudian dia menemukan di sungai yang sedang mengalir itu ada satu buah apel. Dia ambil terus dia makan. Setelah beres, baru dia sadar, ini buah bukan miliknya, ya. Ini buah bukan miliknya. Dia harus meminta kepada yang miliknya untuk menghalalkan buah ini. Maka apa yang dia lakukan? Dia menyusuri sungai tersebut hingga pada akhirnya menemukan di mana letak pohon apel tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menemui ya, ketika dia menemui orang pemilik buah apel tersebut, apa yang dia lakukan? Dia meminta izin dan menyampaikan, aku sudah memakan buah apelmu. Apa yang harus kulakukan agar buah apel ini halal untukku? Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya, apa yang aku harus lakukan agar buah apel ini halal untukku? Ya maka bapak-bapak tadi heran gitu. Ini ada orang jauh-jauh datang ke rumahnya hanya karena ada apel yang hanyut di sungai, kemudian dia makan secara tidak sengaja, tapi sebertanggung jawab itu gitu. Kan kalau kita mah mencari-cari alasan biar halal ya bapak-bapak ya. Ya udah usah deh, ini mah udah ngalir di air gitu ya. Nah maka hukumannya apa bapak ibu? Oke, aku hukum dirimu, engkau harus menikahi putriku. Ya, namun ketahuilah putriku itu bisu. Putriku itu tuli. Putriku itu buta. Coba kira-kira kalau ada yang ditawarin seperti itu mau nggak Bapak Ibu? Ya, ditawarin misalkan suami yang bisu, tuli, sama buta, atau istri yang buta, kira-kira Kalau Tika mau asal kaya ya, Tik. ya Allah, itu mau atau tidak, gitu ya? Pasti banyak yang nggak mau, tapi di sini ini menunjukkan keimanan dia. Dia siap menerima konsekuensinya. Kemudian setelah akad apa ijab kabul sama ayahnya, dia datang ke tempat istrinya dan ternyata apa? Dia kaget langsung lari ketika melihat istrinya karena yang ada di kamar tersebut hanya satu orang yang dia itu sangat cantik. Dia bisa berbicara dan matanya tidak buta. Datang kepada bapak tadi, di mana istri saya? Karena yang saya temui hanyalah wanita yang cantik. Kayak gitu. Nah, maka bapak tadi mengatakan, ketahuilah putriku itu tuli. Karena seumur hidupnya dia tidak pernah mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putriku pun bisu karena sepanjang hidupnya dia tidak pernah mengucapkan sesuatu yang Allah haramkan dari lisannya. Dan putriku pun buta karena semasa hidup dia tidak pernah mengucapkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, ini apa menjadi satu nasihat, menjadi apa ketika jujur ya, sangat terharu ketika melihat salah seorang penghafal Quran
yang berasal dari daerah Mesir. Bapak Ibu tahu nggak jarak dari rumahnya ke tempat gurunya itu berapa kilo? Nah kan Ustaz belum cerita, gimana tahu kayak gitu ya. Nah, jaraknya itu 40 kilo Bapak Ibu. 40 kilo dari Bekasi sampai kemana Ibu? Ada dari rumah Ibu Lucia ke Ibu Rahma 40 kilo, kayaknya kurang ya? Apa lebih? Enggak sampai Ustaz, 40 kilo bisa sampai Blok M kayaknya. Oh, Blok M kayak gitu ya, 40 Ya, kilo. Raja Ampat. Yaitu butuh menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam. Karena jalanan Mesir yang kurang bagus. Nah, dan tahu nggak Bapak Ibu? Yang paling hebat itu adalah anak penghafal Quran ini dia menghafalkan dalam kondisi buta. Dia diantar oleh ayahnya ke tempat dia diantar ke tempat ayahnya, diantar oleh ayahnya ke tempat gurunya kayak gitu. Kemudian untuk menyetorkan bacaannya. Itu berjalan berhari-hari. Dan sampai satu hari dia baru setoran satu ayat langsung disetop sama gurunya. Coba kira-kira saya mau tanya, kalau misalkan kita datang ke tempat guru kita, baru setoran satu ayat dan suruh berhenti dan suruh pulang, kira-kira apa perasaan kita? Ustaz, yang benar saja ini. Serius? Kayak gitu langsung protes, besoknya nggak mau datang lagi, betul? Tapi disitulah bentuk kesabaran. Yaitu bentuk kesabaran dalam menuntut ilmu. Ketahuilah Bapak Ibu, siapapun yang tidak beradab kepada gurunya, ya, karena misalkan kita sedang anak-anak kita sedang belajar ke gurunya, siapapun yang nggak beradab kepada gurunya, maka hilanglah keberkahan dalam ilmu itu. Bahkan hilang juga keberkahan dalam hidupnya. Karena begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaan dari Ustaz, kalau tidak ada guru, kira-kira kita bisa nggak mengenal Allah? Bisa? Kayak gitu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas kerasnya seorang guru dan juga istiqomah dalam menjalani itulah kunci keberkahan. Ustaz yakin deh, Bapak Ibu yang hidup di zaman dulu, guru-guru zaman dulu itu tegas nih, hasilnya hari ini akan menghormati kepada orang yang lebih tua, betul? Coba lihat anak zaman sekarang yang katanya jangan dilarang, nanti dia nggak bisa apa-apa, kayak gitu ya. Nih lihat akibatnya, anak-anak yang nggak punya adab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami di di perusahaan itu pusat bagian gini. Kalau ada satu tim yang mau masuk ke perusahaan, itu pasti CV-nya ngelaluin Ustadz. Dan Ustadz yang ini Ustadz yang ngecek semua CV termasuk guru-gurunya kayak gitu ya. Nah, dan Ustadz udah nge-blacklist nama sekolah yang dulu yang kemarin viral tuh Bapak Ibu. Yang ada anak yang ngerokok terus satu sekolah mogok sekolah gara-gara anak yang ngerokok itu ditampar. Andaikan ya, Ustadz jadi orang tua anak yang ngerokok tersebut, Bapak Ibu, Ustadz akan datang ke sekolah bawa anak Ustadz, apa yang saya lakukan? Bu, tampar lagi yang keras. Kayak gitu ya. Bu, pukul lagi yang keras. Kayak gitu ya. Karena sesungguhnya guru itu hanya partner bagi orang tuanya. Oh, Ustadz udah coret, pokoknya nggak boleh ada lulusan dari sana masuk ke perusahaan. Kayak gitu ya. Kenapa ya? Track recordnya gitu. Kurang bagus seperti itu. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di balik kerasnya seorang guru itu pasti ada hikmahnya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu tahu ya Sultan Muhammad Al-Fatih, orang yang sudah menaklukkan Konstantinopel. Coba baca dalam kisahnya Muhammad Al-Fatih 1453, ya. Sultan Muhammad Al-Fatih itu punya dua guru. Yang pertama dua guru, salah satu gurunya namanya Syekh A'aq Syamsuddin. Ketika Muhammad Al-Fatih kecil, Muhammad Al-Fatih itu dipukul oleh gurunya. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalau misalkan kita dipukul sama guru kita, kira-kira kita bertanya nggak apa kesalahan kita, betul? Nah, ini kondisinya Muhammad Al-Fatih itu nggak salah apa-apa, tapi dipukul sama gurunya. Tapi karena apa saking segannya kepada gurunya, Muhammad Al-Fatih nggak mampu berbicara dan bertanya kepada gurunya,
Kenapa engkau memukulku padahal nggak ada satupun kesalahan yang aku lakukan? Singkat cerita Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin di Daulah Utsmani ketika itu. Kemudian ketika dia sudah menjadi pemimpin, dia memanggil gurunya, wahai guruku, sesungguhnya aku dulu ya sungkan untuk bertanya kepadamu gitu ya. Hari ini aku meminta kepadamu alasan kenapa engkau dulu memukulku tanpa sebab. Kira-kira kenapa Bapak Ibu tahu? Coba kalau mukul tanpa sebab kira-kira kenapa? Nah, gurunya lebih ajaib lagi. Wahai Mehmet, jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu panggilannya Mehmet. Wahai Mehmet, hari ini adalah hari yang kau tunggu. Ya, ketika engkau bertanya tentang hal itu kepadaku, aku memukulmu agar dan sampai hari ini engkau tidak melupakan bahwa dulu aku pernah memukulmu. Itu sebagai satu nasihat kamu kalau jadi pemimpin di suatu hari nanti, jangan pernah berbuat zalim kepada rakyatmu. Jangan berbuat zalim kepada bawahanmu. Kenapa? Karena mereka tidak akan melupakan itu sampai mereka mengadukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat nggak Bapak Ibu pendidikan seorang guru? Di situ baru Sultan Muhammad Fatih tahu arti dari sebuah pukulan. Ya kan? Coba, kita lebih banyak mengingat sesuatu yang berkesan dalam hidup atau sesuatu yang menyakitkan dalam hidup? Ya, yang menyakitkan. menyakitkan. Muhammad Al-Fatih masih ingat puluhan tahun ke depan, Bapak Ibu, pernah dipukul. Maka kita pun dalam berinteraksi dengan manusia seperti itu. Karena boleh jadi kita memaafkan, tapi lupa tidak, betul? Memaafkan dia, tapi lupa tidak. Seperti itu, nggak masalah. Karena kewajiban kita itu memaafkan. Kalau melupakanmu, kalau harus lupa, mah harus dibenturin kepalanya. Ya dibenturin kepalanya nanti lupa semua, bahkan nama sendiri pun akan lupa. Kita kembali ke cerita tadi. Ada seorang anak penghafal Quran yang dia tuh menempuh perjalanan dan dia awalnya kecewa. Pulang dia udah nempuh 40 kilo, kurang lebih 2 jam perjalanan untuk sampai di tempat gurunya karena di Mesir kondisi jalannya kurang bagus. Nah, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, satu hari dia ditemui oleh gurunya, kemudian ditanya, andaikan engkau itu punya satu doa mustajab, apa yang kau minta? Ya, apa yang kau minta? Apakah engkau akan meminta bahwa agar Allah mengembalikan penglihatanmu agar engkau bisa melihat sebagaimana anak-anak sebayamu? Maka Bapak Ibu yang dicintai Allah, Bapak Ibu kira-kira tahu nggak apa jawaban dari anak tersebut? Pertanyaan gini, Bapak Ibu, kalau misalkan kita ini buta, terus kita diberikan satu doa mustajab oleh Allah, dan kesempatan untuk bisa kembali melihat kira-kira kita mau atau tidak Bapak Ibu. Mau atau tidak? Mau pasti, betul? Betul tidak? Kita pasti mau ya. Mendapatkan apa? Nikmat tersebut. Bisa melihat. Tapi jawaban anak ini di luar pikiran kita. Jawaban ini apa? Aku tidak mau penglihatanku dikembalikan oleh Allah. Karena sesungguhnya ketika aku tidak bisa melihat di dunia ini, maka Allah akan ringankan sebagian dari azabnya. Karena aku kelak bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, sungguh aku ketika hidup tidak pernah menggunakan penglihatanku untuk bermaksiat kepadamu, ya Allah. Maka ringankanlah sedikit dari azabmu itu, ya Allah. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Kebayang dengan yang penglihatannya sempurna, pendengarannya sempurna, mulutnya sempurna, hidungnya sempurna, kakinya sempurna, tangannya sempurna. Lalu bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka karena itu Bapak Ibu yang Allah, jangan sampai ada kemunafikan dalam hati kita. Ketika telah datang ayat-ayat Allah ke dalam telinga kita, namun kita tidak mau mengamalkannya,
Ketika telah datang ayat-ayat Allah kepada kita gitu ya, kita sudah memahaminya tapi kita bisu mengingatkan orang lain, kita membiarkannya dalam kemaksiatan. Ketika telah nampak ayat-ayat Allah di dalam penglihatan kita, namun seolah-olah kita buta tidak pernah melihat ayat-ayat tersebut. Ya, fahum la yarjiun, maka mereka tidaklah ya, maka mereka tidaklah dapat dapat kembali. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Anid dolalah, kembali dari kesesatan mereka. Maka dari itu Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ingat gitu ya. Ada istilah gini. Ada ketakutan kalau orang berhijrah tuh gini. Ustaz saya takut berhijrah kalau apa? Ustaz saya takut berhijrah, takut belum bisa istiqomah, betul nggak? Ya, nggak mau berhijrahnya aja salah gitu. Atau gini, Ustaz lebih baik saya nggak belajar biar banyak nggak taunya terus nggak dapat dosa. Kalau kita nggak belajar itu lebih dosa dibandingkan melakukan dosa itu tersebut. Jadi gini, ada dosa yang tidak kebanyakan orang dianggap tidak dosa apa itu? Membiarkan diri dalam kondisi bodoh, tidak mau belajar, tidak mau menambah ilmunya, tidak mau mengamalkannya gitu ya. Itu salah satu bagian dari dosa besar. Karena begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu kesimpulannya. Tugas iblis, tugas setan adalah menyempitkan referensi tentang dosa-dosa besar. Sekali lagi ya, tugas yang dilakukan iblis dan juga setan itu adalah menyempitkan referensi dari dosa-dosa besar. Makanya banyak dosa besar yang dianggap ya kan ini sudah lumrah, ya kan ini sudah biasa kayak gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Bapak Ibu, apa yang ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Nah, maka ini usah sedikit cerita Bapak Ibu. Apa namanya tuh kemarin gitu ya datang kepada kami salah satu murid kami beliau umurnya jadi Ustadz itu suka ada yang datang ke rumah Bapak Ibu datang ke rumah dia talaki Quran jadi dia baca Quran terus Ustadz koreksi kalau mungkin kan kalau Ibu Lucy di kelas tahsin itu belajar langsung Ibu ya teori dulu terus praktek nah kalau ini langsung baca Quran dikoreksi datang ke rumah dan umurnya udah rata-rata di atas 40 tahun jam belajarnya jam 6 pagi Bapak Ibu kayak gitu ya jam 6 pagi semangat gitu ya Ustadz baru ngisi kajian beres jam 6 tuh udah Assalamualaikum Ustadz gitu ya udah datang di depan semua kayak gitu ya umurnya di atas 40 tahun dia cerita Ustadz gitu mohon doanya kayak gitu ya saya kemarin baru keluar dari pekerjaan saya gitu ya sekarang sedang ikhtiar gitu ya mencari pekerjaan gitu sedangkan anak apa anak lagi butuh biaya buat sekolah kayak gitu ya mohon doanya Ustadz tapi apa menyempatkan waktu untuk belajar itu yang Ustadz salut bahkan yang paling dahsyat apa tadi pagi Ustadz mohon maaf kayaknya saya izin untuk kajian apa talaki pagi ini saya via Zoom aja kenapa khawatir bensinnya nggak sampai ke rumah Ustadz coba bayangin Bapak Ibu sampai segitunya Ustadz mah yakin Bapak Ibu mah nggak sampai kayak gitu Ustadz mohon maaf saya izin nanya ke teman yang hadir kajian aja kenapa takut kuotanya nggak cukup ada enggak kan Ustadz salut kayak gitu ya Ustadz salut bahkan itu pernah terjadi kepada ya butuh berapa kami kasih kayak gitu ya jadi bukan murid yang ngasih ke guru ini guru yang ngasih ke muridnya kayak gitu Ustadz tertampar sahabat Al-Quran Ustadz tertampar dengan orang-orang yang seperti itu di tengah kesulitan yang dia hadapi dia nggak pernah lupa untuk mengenal Tuhannya dia nggak pernah lupa untuk belajar kayak gitu ya dia sampaikan kan dia anaknya itu di sekolah apa di sekolah ya terpadu lah kayak gitu dan sekarang kan sekolah
Islam itu mahal-mahal, betul nggak Bapak Ibu? Ya, di Bandung aja biaya masuk nih 20, berapa? 20 juta lebih. Kebayang nggak Bapak Ibu masuk sekolah TK aja 20 juta? Masya Allah kayak gitu. Tapi yang berpandangan gini, ketika dalam perjalanan itu sebetulnya bukan uang kita hilang, tapi ditukar dengan kesolehan anak-anak kita insya Allah. Kayak gitu ya. Nah maka Bapak Ibu yang dicinta Allah Subhanahu Wa Taala, banyak loh, Ustaz ingin menceritakan ini, banyak loh orang dengan segala keterbatasannya, tapi mereka mencari 1.000 alasan untuk tetap bertahan. Masa kita yang mungkin dalam kondisi yang lebih enak, dalam kondisi yang lebih nyaman gitu ya, tidak menjadikan hati kita tergerak. Begitu ya, tidak menjadikan hati kita itu apa namanya itu termotivasi. Ustaz kemarin ingin apa sedang melakukan kerjasama juga dengan influencer. Terus saya tuh tanya kayak gitu ya, ini gimana nih aku kerjasamanya gitu ya. Ustaz sedang apa di kelas 3 ini lagi bikin program buat fikih kewanitaan. Nah, dia tuh mengatakan, Ustaz, saya mah tenang aja tentang apa namanya tuh akad mah karena saya untuk kehidupan saya sudah aman dari endorsement. Bahkan dari kelas itu saya semuanya infakkan kepada pesantrennya guru saya di Jawa Timur. Coba bayangin Bapak Ibu. Ih, ini orang keren betul kayak gitu ya. Jadi, Masya Allah, ketika kita berinteraksi dengan orang, banyak kita orang itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, kita harus semangat. Coba saya mau tanya, siapa yang nanti mau dibangkitkan di hadapan Allah dalam kondisi bagian jadi Ahlul Quran? Katakan saya. Nah, yang nggak katakan saya berarti nggak mau ya. Karena, Sayang, insya karena nih, Allah. jangan gengsi. Kenapa? Di akhirat nanti nggak ada gengsi. Ih, saya mau nggak mau ke situ gitu ya. Di akhirat udah nggak ada gengsi-gengsian. Lebih baik kita ketahuan terbata-bata baca Qur'annya di dunia daripada nanti di akhirat. Kadang kita tuh terlalu mempermasalahkan pandangan manusia, padahal yang kita butuhkan itu pandangan Allah. Ya, kadang kita terlalu memikirkan tentang apa? Eh, Ya tadi penilaian manusia, padahal yang kita butuhkan itu penilaian Allah. Ingat yang punya surga, yang punya neraka itu Allah Subhanahu wa taala. Lantas untuk apa kita mendapatkan pandangan dari manusia? Seperti itu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama perbaiki, kita sama-sama bermuhasabah. Semoga menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan ke ayat 19 ya. Ya kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tafadhol. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, aku boleh nanya nggak, Ustaz? Boleh, Ibu. Tapi mungkin enggak berkaitan dengan ayat apa? Apa, Pak? Bertanya di kajian ini, tafsir boleh apapun, Ibu. Iya, Ustadz, aku masih agak ngeganjel. Ingat nggak waktu itu Rahma sempat nanya kalau seandainya bunga tabungan dari bank konvensional itu kan Ustadz bilang nggak harus diinfakkan dalam bentuk infrastruktur. Ya, Terus eh, ada pernyataan Ustadz kalau seandainya ada laki-laki dia mencuri, terus dia kasih makan ke anak istrinya, itu halal nggak? Ya halal untuk anak istrinya. Nah ini agak ambigu sih Ustaz, tapi kalau buat dari aku, karena udah lama ikut kajian Ustadz, jadi tuh masuknya kemungkinan seperti ini, selama anak istrinya nggak tahu kan ya, si suami ini ngambil apa, mendapat uangnya itu dari cara yang nggak halal, mereka yang penting terima, mereka nggak tahu nih suaminya misalnya nyolong gitu kan, tapi yang dia tahu suaminya datang terus ngasih nafkah, nah itu kondisinya itu halal seperti itu ya Ustaz. oke. Jadi begini sebetulnya, itu memang apa? Oh, nanti Abah benerin ya, biar bisa nyala lagi, oke? Tapi kok ini nggak bisa nyala-nyala ya? Ya, bentar ya, Abang ngisi kajian dulu, oke?
Minta beli yang baru, Zain. Minta beli yang baru sama Abi, Ya, Zain. oke. Jadi gini, Bu. Ini babnya itu ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ustaz katakan seperti itu sebetulnya untuk menjaga orang-orang yang mungkin mendapatkan nafkah dari harta yang mohon maaf ya dalam tanda kutip tidak halal. Karena begini, ketika harta tersebut sudah berpindah tangan, maka sesungguhnya harta tersebut menjadi bersih. Kayak contoh gini, Ustaz mencuri, Ustaz bersedekah kepada orang, maka harta tersebut otomatis sudah berpindah tangan. Yang dosa siapa? Ustaz ya, betul? Yang dosa Ustaz kan? Karena Ustaz sudah mencuri. Tapi orang yang memakan sedekah tersebut kira-kira dosa atau tidak? Hmm. Kayak gitu ya. Dosa atau tidak? Tidak, karena dia bukan melakukan jadi kan gini, yang haram itu bukan uangnya. Yang haram itu adalah aktivitasnya. Karena status uang mah tetap uang, benda. Ibu Uci semakin pusing. Jadi istilah ada apa ya? Berpindah karena gini, Ibu. Dalam Islam, harta suami itu punya suami dan harta istri itu punya istri. Sehingga ketika misalkan seorang suami memberikan hartanya kepada istri, suami nggak boleh mengganggu itu hartanya istri. Nggak boleh diambil lagi. Termasuk seorang istri pun nggak boleh ngambil harta suami. Seperti itu. Nah, namun pendapat yang lebih aman itu adalah ya tadi, ketika kita misalkan gitu ya, tadi dari uang yang nggak halal, nggak boleh kita memberikan makan keluarga kita. Kenapa? Karena ketika makan dari sesuatu yang haram, maka sama dengan kita menyuguhkan api neraka ke dalam diri mereka seperti itu. Namun sini ada bab gini loh Ibu. Misalkan gini, ada orang yang apa namanya tuh ada orang yang nemu uang, terus Ibu Uci jualan, beli. Kira-kira uang itu halal nggak buat Ibu Uci? Halal buat aku. Kenapa itu halal? Karena nggak tahu sumbernya dia dapat dari mana gitu. Ya kalau kita tahu ini mah, oh ini mah preman preman pasar yang itunya, Oh, yang biasa iya. malakin orang gimana tuh? Nggak usah, saya nggak usah bayar nih, buat kamu aja gitu ya. Saya nggak mau dapat uang haram. Itu kan udah beda cerita. Karena harta tersebut status kepemilikannya sudah berpindah. Sama seperti gini, ada orang yang punya perusahaan tapi dari hasil ribawi. Terus dia dia ini, dia apa wafat. Dia wafat berarti jadi harta waris, betul? Terus harta warisnya dari harta contohnya riba atau dari sesuatu yang haram gimana hukumnya? Dibagikan atau diinfakkan? Diinfakkan. Diinfakkan, Ustaz. Diinfakkan, tapi kan sudah berpindah status buat anak-anaknya. Iya sih, Ustaz. Kayak gitu. Betul Tapi nggak? misalnya si istri, misalnya suamiku nih amit-amit ya, misalnya dia eh, ya dia kerja gitu. Terus Hmm? dia misalnya jual narkoba gitu kan. Nah, Hmm. aku sebagai istri terima nafkah itu uangnya halal, Nah, tetap uangnya itu halal ya. oke. Tetap uangnya halal. Karena Tapi itu dari akunya ini gimana Ustaz? Jadi bingung akunya. Aku tetap punya kewajiban juga dong untuk ngingetin jangan ngasih betul, masalah pakai uang kayak gini gitu ya. betul, betul. Bahkan sebetulnya kalau kita apa lebih aman kita tolak Ah, kayak gitu. Ya kita tolak karena itu yang lebih utama. Kita nggak mau mendapatkan sesuatu walaupun itu sudah berbeda tangan, tapi kita nggak mau mendapatkan sesuatu itu tuh dari hasil ini sebagai bentuk kewaroan menjaga. Ya sama seperti gini lah Ibu, ada domba yang dicuri terus dipotong terus dia jual ke pasar, kita beli halal nggak? halal. Iya. Halal bener nggak? Jadi bingung nih buat ini. Halal kan bener ya? Mikirnya selama kita nggak tahu ya halal Ustaz. Tapi Tapi kan kalau kita nggak tahu sebenarnya baik. dalam tanda kutip tahu loh. Contoh ada pencurian, Nah, betul kalau nggak? kita tahu baiknya kita tolak gitu ya Ustaz. Kalau kita tahu baik. Makanya sebagai bentuk kehati-hatian Imam Syafi'i itu gini, ada sapi ya sih, satu sapi yang dia tuh dicuri. Maka Imam Syafi'i itu nanya, ini sapi itu hidup berapa lama kira-kira paling lama? Maka selama bertahun-tahun beliau nggak pernah makan daging sapi sama sekali. Karena khawatir
dari sapi yang dimakannya itu terdapat sapi curian tadi. Padahal kalau Imam Syafi'i mendapatkannya kan halal-halal aja. Hmm. Seperti itu, Ibu. Nah, maka paling aman sebetulnya kita nggak menerima dari hal itu. Paling aman. Karena kan sekarang suka ada ya Bapak Ibu ya, kayak ada orang yang ini, kalau di YouTube itu suka donasi-donasi gitu ya, dan rata-rata kan judi online kayak gitu ya. Itu mah udah apa namanya tuh, ya itu sebagai bentuk promosi kan. Kalau ada yang ngasih kan itu beda cerita seperti itu. Nah, maka paling aman jangan diterima. Jangan diterima kayak gitu ya. Karena itu dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Ibu Uci. Baik. Jadi Makasih intinya kesimpulan. kalau kita ambil yang lebih aman saja, nggak usah diterima. Walaupun secara status ketika berpindah tangan sebetulnya itu sudah bukan menjadi apa namanya tuh, sudah bukan menjadi, ya dia menerima tersebut kan dengan cara yang baik, betul nggak? Dengan cara disedekahkan, diinfakkan, betul? Seperti itu sih Bu. Ada berpindah apa? Berpindah mal atau berpindah Pemilik. kepemilikan seperti itu. Satu lagi boleh Ustaz. Hmm? Tapi sih ini mungkin nanti ada di Al-Baqarah tentang penciptaan Nabi Adam sih. Cuman Baik. tapi aku jadi kepikiran gini Ustaz. Selama ini kan kita itu belajar ilmu pengetahuan tentang tentang teori Darwin Ustaz. Oke. Di mana evolusi manusia ya Hmm? itu dimulai dari kera gitu kan. Ini bisa nggak sih dibilang kalau seandainya teori yang berkembang, ilmu pengetahuan yang berkembang itu tidak boleh semuanya kita terima, Ustaz. Karena kan kalau dari penciptaan Allah terhadap Nabi Adam itu kan sempurna sekali, Ustaz. Jadi bukan, nah itu maksudnya banyak nih sekarang kayaknya ilmu pengetahuan yang kalau aku lihat ya, tapi ini Hmm? kalau maksudnya bukan karena aku so tahu, tapi ini pertanyaan big question banget buat aku. Kalau di teori yang ilmu pengetahuan yang kita terima itu salah satunya itu kayak teori Darwin itu menurut aku itu bertentangan dengan Al-Quran. Karena aku Islam ya, jadi aku lebih Ya. mendingan milih ya Al-Quran gitu kan. Kalau teori Darwin kan itu kan kayak memang manusia gitu yang bikin. Itu gimana ya Ustaz? Ada nggak sih hal yang memang apa dari kita ini bersikap seperti apa gitu terhadap ilmu pengetahuan gitu. Oke, baik. Terhadap ilmu pengetahuan, bahwa awal dari segala pengetahuan itu berasal dari Al-Quran. Silakan dibuktikan. Ustaz pernah nanya ke Ibu Lucy, awan itu berat atau tidak? Kayak gitu ya. Awalnya Ibu Lucy masih kan nggak jawabannya. Ringan lah Ustaz, cuman awan doang kayak gitu ya. Coba Ibu cek di dalam apa, cek di Google gitu ya. Ternyata berapa ratus ton. Kayak gitu ya. 500 Ternyata ini 500 itu ton. bahkan di dalam Al-Quran sudah menyebutkan itu 13 abad yang lalu. Coba. Kayak gitu. Nah, maka begitu. Sebetulnya kita itu nggak sekedar gini, kita tuh diberikan akal oleh Allah. Yang sehingga secara tidak langsung alat untuk mengukurnya itu nggak sekedar Al-Quran, tapi akal kita. Maka andaikan Ustadz itu bukan Islam juga, Ustadz bisa mengukur bahwa teori revolusi Darwin itu sesuatu yang bertentangan dengan apa? Akal manusia, bukan lagi dengan Al-Quran. Contoh sederhana begini, Ibu Luci. Coba kita lihat dari ilmu pengetahuan yang lainnya, ketika ada apa namanya tuh, ketika ada ikan di zaman purba sama ikan di zaman sekarang itu masih bentuk yang sama, nggak ada perubahan signifikan, nggak ada perubahan bentuk tiba-tiba jadi apa gitu ya, nggak ada. Atau pertanyaan sederhana saja, kera yang ada hari ini kapan evolusi jadi manusianya, kan nggak pernah sampai matinya, betul nggak? Ibu Ci main ke Dupan kayak gitu ya, atau Taman Safari Bogor gitu ya, coba tanya kera kapan kamu evolusi jadi manusia, kok masih tetap jadi orang hutan kayak gitu. Iya kan, Lucu. kalau secara logika kan seperti itu. Toh dia sampai mati nggak pernah berubah, seperti itu. Dan secara apa, bahkan ikan, coba lihat fosil ikan di zaman purba sama sekarang bentuknya sama. Walaupun ada perubahan dalam bentuk apa, besar atau kecilnya. Tapi secara bentuk itu masih sama.
Kayak gitu. Kemudian teori Darwin itu kan mengatakan bahwa sesuatu itu berasal dari apa? Material apa? Sesuatu itu berasal dari materi dan akan kembali kepada materi. Akal itu sudah menolak dari awal. Kalau misalkan sesuatu dari materi, kalau misalkan itu teori benar, maka pertanyaannya materi tersebut itu berasal dari siapa? Karena logikanya gini, apa namanya tuh? Nih sekarang kita lagi di hadapan laptop sama apa misal jadi HP kayak gitu ya. Yakin nggak HP dan laptop itu ada yang buat? Iya. Yakin. Emang kita menyaksikan yang buatnya? Hmm. Enggak kan? Kita udah jadi kan di toko. Tapi kenapa kita sebegitu yakin bahwa HP dan laptop tersebut ada yang buat? Karena akal menuntut kita mustahil ini barang ada kecuali ada yang buat, betul? Yang buatnya laki-laki atau perempuan? Ya Nggak nggak tahu. tahu. Yang buatnya manusia atau bukan? Udah pasti manusia kan? Nggak mungkin hewan. Seperti itu. Nah, maka sesungguhnya begini, Allah menurunkan akal itu sebagai bentuk keadilan Allah. Bahwa setiap manusia itu diberikan akal untuk apa? Mencari kebenaran. Makanya kan ada mungkin ya, dalam tanda kutip, ada mungkin orang yang beruntung dilahirkan dalam Islam, betul? Ada juga yang dia itu dilahirkan dalam kondisi non-Islam. Tapi Allah adil, Allah berikan semuanya akal yang sama. Untuk apa? Untuk membuktikan tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka gini, silakan pelajari ilmu yang lain, namun jangan mempelajari ilmu sihir. Karena Ibu Uci kemarin tahu ya, ilmu sihir itu siapapun yang mempelajarinya kafir, maka dia kafir. Kayak gitu ya. Ilmu sihir ada. Yang mengatakan sihir nggak ada berarti dalam bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Ilmu sihir itu ada. Bahkan Nabi pun pernah terkena sihir. Apalagi kita, kayak gitu ya, yang banyak lupanya, kayak gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimakan Allah, namun begini, eh, Imam Syafi'i itu mengatakan mempelajari filsafat itu haram. Tapi Imam Syafi'i mempelajarinya untuk mencari kelemahannya. Maksudnya apa? Kadang kita itu kalau dalam, misalkan kita baru belajar, jangan dulu belajar perbandingan dengan hal-hal yang lain gitu. Karena kalau kitanya nggak kuat-kuat banget, malah ikut sesat nantinya Bapak Ibu. Kayak gitu. Ikut sesat. Coba Ibu tanya Ustadz Ray. Saya kan kuliah di UIN gitu ya. Pernah cerita tuh, UIN itu Universitas Islam Negeri kayak gitu ya, tapi ya di jurusan filsafat seperti nggak punya Tuhan. Kayak gitu ya, seperti nggak punya. Nah, itu yang akan terjadi ketika apa? Kita secara basic belum kuat, udah menemuin pemikiran-pemikiran lain yang ada. Oh iya ya, kayak gitu ya. Akhirnya apa? Cara tidak langsung kita berubah pemikirannya seperti itu. Makanya begini Bapak Ibu, sepanjang zaman orang yang melakukan perubahan adalah orang yang terbiasa menulis. Buktikan ucapan Ustaz. Sepanjang zaman orang yang bisa melakukan perubahan, orang yang biasa nulis dan biasa biasa menyampaikan. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena itu lebih efektif daripada peluru. Peluru itu hanya bisa nembus satu kepala. Buku yang dibuat itu banyak menembus banyak banyak kepala. Makanya Bapak Ibu tahu nggak dulu kenapa orang yang pulang haji itu digelari haji di zaman Belanda? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ini akan ada Ibu Haji Rahma ini. Ibu Haji Rahma, Ibu Haji Rahma tahu nggak alasannya? Ada nggak ini tuh? Ada yang lain kayaknya lagi ini ya. Sinyalnya bermasalah ini kayaknya nggak ada yang buka mikrofon. Coba. Gua aja, gua aja kokom juga gua aja kokom. Ada nggak tahu Nggak apa tahu alasannya? Ustaz. Lupa lagi. Dulu ada gelar haji dan hajah. Sekarang kalau tersinggung kalau Ibu Rahma mah nggak. Di sini kami pernah lagi manggil seseorang, Ustadz itu ada hajinya, itu ada hajahnya. Langsung saya tegur hari saat itu juga. Kayak gitu ya. Begini Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dulu di zaman apa memperjuangkan kemerdekaan negeri ini gitu ya, ada salah seorang ulama itu yang menetap di Mekah. Sehingga ketika ada orang yang pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji ataupun umroh, dia dibina oleh ulama tersebut. Belanda sebagai bentuk hati-hati dia berikan gelar kepada orang yang haji dan orang yang pulang haji. Biar apa? Ini orang dalam status diawasi ini. Khawatir apa?
Dia menyebarkan pemikiran ulama-ulama yang dulu disebut radikal, betul? Yang memperjuangkan kita bagi orang Belanda radikal, betul tidak? Ya, karena kita mau apa? Mau menggulingkan kekuasaan penjajahan mereka, kayak gitu. Nah, maka orang yang pulang haji itu diawasi. Kenapa? Ya ini, barangkali dia sudah terkontimidasi pemikirannya sama ulama Indonesia yang menetap di sana kemudian mengajarkan tentang apa? Perjuangan dan jihad. Seperti itu. Nah, maka apa namanya itu di situ gitu ya. Kita penting banyak belajar kayak gitu ya. Kita boleh punya banyak guru. Jadi gini, kita boleh punya guru tapi kita jadikan satu guru itu sebagai nanti untuk mempertimbangkan dari pendapat banyak guru. Kayak gitu ya. Misalkan ada yang jamaah kami tadi orang Makassar namanya Ibu siapa? Itu apa-apa Ustadz saya dapat di sini kayak gini, dapat sini dia mana yang benar Ustadz kayak gitu ya. Memang harus ada yang mengkompleks tuh. Mana nih yang betulan betul gitu ya. Mana yang salah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Kayak gitu ya. Baik Ustadz, berarti penting ya kita buat orang tua. Kebetulan saya kan nggak punya anak ya Ustadz, cuman kepikiran aja kalau anak-anak yang di masa sekolah masih belajar tentang teori-teori yang kebetulan bertentangan dengan Al-Quran, itu kita juga sebaiknya sebagai orang tua bisa meluruskan ya Ustadz. Gitu Ustadz. Betul sekali, kita harus belikan kepada mereka pondasi yang benar. Karena begini Bapak Ibu, sekolah apa zaman sekarang itu zaman sekuler. Jadi gini, kalau di sekolah ada pelajaran agama, maka sekolah tersebut adalah sekolah sekuler. Kalau di sebuah negara ada departemen agama, maka mohon maaf, ada Kementerian Agama Islam contohnya itu salah satu ciri dari negara sekuler. Sekuler itu apa? Fasludin anil hayah, memisahkan antara kehidupan dari agama. Yang betul seperti apa? Segala sesuatu diatur oleh agama. Ustadz tuh dulu di kelas ngajar bahasa Indonesia, ngajar matematika, ngajar fisika, semuanya Ustadz sangkut pautkan dengan agama. Harusnya seperti itu. Mewarnai semua pembelajaran yang ada. Seperti itu Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu nggak sekedar tentang urusan apa namanya tuh hibah, nggak tentang urusan wakaf, agama itu nggak tentang urusan pernikahan aja atau waris saja, haji saja, umroh saja, tidak. Tapi segala urusan yang kita hadapi dalam kehidupan semuanya diatur oleh agama. Seperti itu. Maka Bapak Ibu jadikan standar hidupnya bukan aturan manusia, tapi jadikan standar hidupnya itu adalah aturannya Allah Subhanahu wa taala. Mau selamat dunia akhirat Bapak Ibu? Maka taatlah kepada yang memiliki surga. Taatlah kepada yang memiliki neraka agar Allah mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa dipahami ya dan menjadikan kita semakin baik lagi. Kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Pak Ustadz sama Wah. semua.